الفاتحة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين، ولمن عمر هذا المصلى سابقا ولاحقا، ومصنف هذا الكتاب الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وأصولهم وفروعهم، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, melanjutkan kajian kita pembahasan kitab Sulamut Taufiq karya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, sampai pada pembahasan konsekuensi hukum orang yang murtad, keluar dari agama Islam. Na'udzubillah min dzalik. Sebelum kita membahas apa konsekuensi hukum bagi orang yang murtad, sebelumnya kita telah mengetahui macam-macam kemurtadan itu ada 3, yang dari keyakinan, kemudian dari perbuatan, dan dari ucapan. Dan ini sangat banyak contoh-contoh yang telah disebutkan di dalam kitab. Tetapi juga ada satu yang mungkin tidak dijelaskan, tetapi kita harus mengetahuinya, yaitu terkadang ada pemahaman-pemahaman mengenai ayat-ayat mutasyabbihat yang tidak sesuai dengan akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Contohnya adalah huruf-huruf yang ada di permulaan ayat, di permulaan surat Al-Quran, seperti alif lam mim, kemudian kaf ha ya ain shad ha mim, kemudian banyak lagi. Nah, dalam hal ini ada 2 perbedaan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan kelompok Mu'tazilah. Yang pertama, kita akan membahas tentang akidah Mu'tazilah mengenai ayat-ayat mutasyabbihat tersebut. Mereka menyatakan ayat-ayat seperti tadi alif lam mim, alif lam ra dan sebagainya itu adalah la maknalah. Artinya mereka menganggap ayat-ayat atau kalimat-kalimat tersebut ini tidak ada maknanya, sehingga mereka menganggap ini adalah tidak ada kepentingan di dalam Al-Quran. Nah, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, afa hasibtum annama khalaqnakum abatsa wa annakum ilaina la turja'un.
Artinya Allah itu tidak pernah menciptakan segala sesuatu sia-sia. Apapun yang Allah ciptakan ini bukan hal yang sia-sia. Apalagi mengenai ayat-ayat atau kalimat-kalimat di dalam Al-Quran. Tidak mungkin Allah itu mencantumkan sesuatu yang sia-sia ada di kitab suci. Mereka beralasan karena huruf-huruf tersebut ini keluar daripada kaidah bahasa Arab. Karena Allah itu menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Inna anzalna Al-Quran Arabian, ya, anzalna Al-Quran dengan bahasa Arab. Padahal itu keluar dari kaidah bahasa Arab seperti alif lam mim. Karena dalam bahasa Arab itu tidak ditemukan kaidah makna daripada huruf seperti alif lam mim. Beda dengan alam. Kalau alam ini bisa berarti apakah tidak, atau alamun artinya sakit dan sebagainya. Tapi kalau alif lam mim ini tidak ada kaidah dalam bahasa Arab. Itu alasan orang-orang Mu'tazilah, sehingga tidak ada maknanya. Nah, di dalam pemahaman kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, ayat-ayat mutasyabbihat seperti ini adalah sesuatu yang menunjukkan keterbatasan akal manusia. Karena kalau kita berbicara dengan sesama manusia, kadang-kadang yang dalam pemikiran kita ini kita sampaikan kepada orang lain, tetapi orang lain tidak memahaminya. Apa yang kita inginkan, kita maksudkan ini tidak bisa dipahami oleh orang lain. Nah, ini menunjukkan penerima ucapan kita ini ada kekurangan dalam pemahamannya. Nah, Allah menunjukkan dengan kalimat-kalimat seperti ini tidak ada satupun makhluk yang memahaminya, artinya keterbatasan makhluk di dalam memahami ayat-ayat Allah ini tidak secara sempurna. Ada beberapa kalimat yang tidak bisa dipahami oleh makhluk seperti ayat-ayat mutasyabihat. Ini menunjukkan bahwa manusia ini dengan ilmunya, dengan akalnya masih kurang sempurna, berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat-ayat tersebut itu tentunya bukan hal sia-sia Allah cantumkan di dalam Al-Qur'an. Dan Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna kullun min 'indi rabbina. Tidak ada yang mengetahui takwil seperti ayat-ayat mutasyabbihat itu kecuali Allah. Nah, kalau kita di dalam pembacaan ayat ini ada dua cara. Yang pertama, wakafnya berhentinya di illallah. Tidak ada yang mengetahui takwil surat ayat-ayat mutasyabihat ini kecuali hanya Allah. Adapun makhluk tidak tahu apa takwil daripada ayat-ayat atau kalimat-kalimat mutasyabihat tadi. Tapi ada juga yang membaca wakafnya di kalimat setelahnya, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilmi. Nah, mereka memberhentikan kalimat itu di warrasikhuna fil ilmi. Tidak ada yang mengetahui takwil daripada kalimat-kalimat mutasyabbihat itu kecuali Allah dan orang-orang yang sangat mendalam di dalam ilmu. Artinya apa? Ada orang-orang yang memahami. Ketika Allah buka rahasia, Allah berikan pemahaman tentang makna daripada ayat-ayat atau kalimat-kalimat mutasyabbihat tadi. Sehingga mereka menyatakan kul yaquluna amanna kullun min indina. Mereka ketika bahas daripada kalimat-kalimat mutasyabbihat ini serta yaquluna amanna. Kami beriman bahwa ayat ini, kalimat ini adalah dari Allah. Kullun min indina. Kullun min indi rabbina. Ya, kullun min indina.
kullun min indi rabbina, semua daripada Tuhan kita. Jadi semua yang dari Allah itu kita harus beriman bahwa ayat itu adalah menurut Ahlus Sunnah ada dua pemahaman. Yang pertama golongan orang-orang yang tidak mentakwil atau golongan tafwid. Alif lam mim diartikan seperti di tafsir Jalalain itu Allahu a'lamu bimuradi, Allah yang mengerti ini. Adapun makhluk terbatas ilmunya. Ada yang kedua mentakwil, tapi dengan takwil yang atas pemberian khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mentakwil alif lam mim, artinya alif itu Allah, misalnya lam itu al-latif, dan tapi ini takwil ini tidak semua memahami kecuali orang-orang yang sangat mendalam ilmunya. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna kullun min indi rabbina. Mereka mengucapkan kita beriman. Ayat itu bermakna, bukan yang sia-sia. Nah, dari sini kita di dalam memahami Al-Qur'an itu hendaknya mengikuti dari para ulama. Jangan sampai hanya menggunakan akal, karena akal ini terbatas. Kalau tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab seperti itu, bukan berarti Al-Quran yang salah, tetapi memang ada kekurangan di dalam ilmu manusia untuk bisa memahami ayat-ayat Al-Quran, khususnya tentang yang mutasyabbihat tadi. Dan kita mengikuti di dalam Al-Quran, yaquluna amanna. Mereka orang-orang iman yang mendalam ilmunya ini beriman kullun min indi rabbina. Semua yang di Al-Quran itu adalah dari Tuhan kita. Ada dua golongan yang tidak mentakwil dan ada yang mentakwil. Termasuk yang mentakwil itu adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas. Beliau mentakwil kalimat-kalimat mutasyabbihat tersebut. Dan itu diperbolehkan bagi orang-orang yang memang memahami daripada ilmu-ilmu yang rahasia daripada Al-Quran. Nah, jika kita salah di dalam memahami seperti tadi, dikhawatirkan bisa murtad. Kalau menganggap ayat-ayat itu tidak ada fungsinya, tidak penting, maka itu melecehkan Al-Quran. Bisa-bisa itu menganggap Al-Quran ini tidak dari Allah Subhanahu wa ta'ala, atau keliru di dalam kaedah keilmuannya. Nah, ini bisa melecehkan Al-Quran, termasuk bisa murtad, na'udzubillah min dzalik. Sekarang kita masuk pembahasan faslun yajibu ala man waqa'at min huriddatun al-audu fauran ilal Islam. Wajib bagi orang yang terjadi pada dirinya daripada kemurtadan. Na'udzubillah min dzalik. Baik dengan ucapan ataupun perbuatan ataupun keyakinan, al-audu fauran ilal Islam, segera kembali masuk Islam. Ini harus, karena taubat itu kalau ditunda khawatir umurnya tidak memungkinkan, artinya tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk bertobat, apalagi kalau murtad. Kalau ditunda, mati dalam keadaan murtad, na'udzubillah, akan masuk neraka. Binutki bisyahadataini, dengan cara mengucapkan dua kalimat syahadat. Ini yang pertama. Kalau kita merasa telah melakukan hal-hal yang murtad, segera baca syahadat. Kemudian wal iqla'u amma waqa'at bihi riddatu. Kemudian meninggalkan perkara yang dia bisa menjadi murtad. Na'udzubillah min dzalik. Seperti kalau dia mengikuti pemahaman-pemahaman yang di luar paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti menganggap bahwa Allah itu ada di arasy, menganggap bahwa Al-Quran itu makhluk dan sebagainya. Nah, ini harus segera kita tinggalkan. Pemahaman-pemahaman yang menyatakan Allah itu serupa dengan makhluk,
itu harus segera ditinggalkan. Tidak cukup bersyahadat tetapi keyakinannya masih mengandung kemurtatan. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian wa yajibu alaihi nadamu ala ma sadar minhu. Wajib bagi dia menyesal apa yang telah terjadi pada dirinya. Menyesal karena dulu keyakinannya salah. Wal azmu ala an la ya'uda limithlihi. Kemudian berjanji tidak akan mengulang yang seperti itu. Jadi syarat taubat atau syarat daripada murtad ini sama. Yang pertama, kalau dia murtad segera syahadat, kemudian mencabut daripada keadaannya, tidak berada di kesalahan lagi, berjanji tidak akan mengulang kembali, kemudian menyesal atas apa yang telah dia lakukan. Kemudian di samping itu wa qada'u ma fatahu min wajibati syar'i. Mengqadha segala yang telah dia tinggalkan dari kewajiban syariat. Fitilkal muddati, pada waktu dia murtad. Na'udzubillah min dzalik. Kalau ada orang murtad keluar dari Islam selama 5 tahun misalnya, maka sholat wajibnya selama 5 tahun itu harus diqadha. Puasanya, puasa Ramadan juga harus diqadha. Kemudian kalau dia wajib zakat seperti zakat fitrah atau zakat harta benda, itu juga wajib diqadha semua. Karena sebagai hukuman dia telah keluar dari agama Islam. Berbeda dengan orang yang kafir, kalau masuk Islam tidak wajib mengqadha segala perintah syariat, karena memang dasarnya dia tidak tahu kalau orang kafir. Tapi kalau orang murtad itu pada dasarnya dia sudah tahu kewajiban sholat, kewajiban puasa. Ketika dia murtad tidak melakukan itu semua, maka dikenakan hukuman harus qadha, karena dia tahu itu wajib bagi dia. Kemudian fa illam yatub wajabat istitabatuhu. Kalau dia tidak mau bertobat, nah ini adalah kewajiban bagi pemerintah atau orang-orang yang berwenang dalam hukum untuk menangkap orang-orang yang murtad tadi, kelompok-kelompok murtad, atau baik itu perorangan ataupun secara kelompok, untuk disuruh bertaubat. Pertama tentunya mereka dijelaskan dulu kenapa sampai dikatakan murtad, karena keyakinannya keliru, karena perbuatannya ini mengandung syirik misalnya, itu dijelaskan. Setelah itu disuruh bertaubat, kembali ke ajaran Islam yang benar dan bersyahadat. Wala yuqbalu minhu illal Islam, tidak diterima daripada dia kecuali kembali masuk Islam. Tidak ada hukuman yang lain. Kalau dia misalnya dicambuk, tidak ada, karena hukuman orang murtad ini harus masuk Islam. Awil qatlu, kalau tidak mau setelah disuruh tobat, ditekan ataupun diancam, dia tetap tidak mau memaksa. Na'udzubillah, seperti dicontohkan cerita yang masyhur itu adalah Mansyur al-Hallaj, atau di sini ada Syekh Siti Jenar. Entah itu cerita yang sanadnya jelas atau tidak, tapi yang kalau kita lihat Mansyur al-Hallaj ini, dia dalam ucapannya mengatakan anallah, saya ini adalah Allah. Nah, secara hukum zahir ucapan itu adalah dia mengaku dirinya sebagai Tuhan, dan itu adalah bisa murtad kalau orang Islam. Dia disuruh bertobat, syahadat tidak mau. Tapi itu dalam keadaan hal, dalam keadaan dia sedang mendapatkan hal yang langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi karena ini harus ditegakkan hukum syariat, maka dijatuhkanlah hukuman qatl atau dipenggal kepalanya.
Nah, setelah dipenggal kepalanya ternyata dia dalam keadaan mati itu juga mengucapkan kalimat syahadah. Nah, tapi seperti itu tetap harus ditegakkan hukum Islam agar tidak menjadi kekacauan atau ditiru oleh orang-orang setelahnya. Hukuman orang murtad ini tidak main-main, adalah dibunuh. Kenapa? Ya karena dia telah menyebabkan orang lain mempermainkan agama. Padahal agama itu antara surga dan neraka. Kalau dia misalnya punya anak istri semuanya murtad dari Islam ke kafir, masuk agama Kristen misalnya. Nah, ini bisa membahayakan orang lain. Dan tidak ada orang yang paling zalim itu adalah kecuali orang yang kafir yang murtad. Kalau orang Islam ini jelas mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau agama selain Islam ini melecehkan Tuhan. Misalnya Tuhannya adalah berupa patung. Nah, tidak ada orang yang bisa percaya kalau Tuhan itu patung. Kenapa bukan pembuatnya saja? Padahal patung itu buatan manusia. Nah, kebohongan-kebohongan besar itu kalau mengaku Tuhan adalah seperti buatan makhluk ini, atau Tuhannya matahari. Kemudian kalau tenggelam seperti malam hari ini, Tuhannya tidak bisa muncul secara langsung. Nah, ini berarti keterbatasan, dia hanya bisa muncul setengah hari saja. Dan seluruhnya, oleh karena itu orang yang sudah mengetahui Islam, Allah sebagai Tuhan dan ajaran yang paling benar, kemudian dia merubah keadaannya menjadi orang yang mendustakan kepada Allah, nah ini berarti melecehkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan orang kafir yang tidak mengenal Islam. Nah, kalau melecehkan kepada misalnya presiden saja bisa kena hukuman yang begitu berat atau bisa kena hukuman mati, bagaimana dengan melecehkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Sehingga tidak boleh dipermainkan urusan Allah ketuhanan ini dengan keluar daripada agama Islam. Memang tegas hukumnya, karena memang melecehkan orang yang mulia itu hukumnya berat, apalagi melecehkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau dia murtad, wa yabtulu biha shaumuhu, puasanya menjadi batal. Puasa atau ibadah yang lain itu syaratnya adalah al-Islam. Semua ibadah, sedekah, haji, sholat, puasa, ini syaratnya harus Islam. Kalau bukan orang Islam sedekah, tidak mendapat pahala. Kalau bukan orang Islam yang puasa, hanya dapat lapar saja. Syaratnya itu karena dia iman kepada Allah, baru melaksanakan perintah untuk berpuasa. Kalau tidak ada dasar iman kepada Allah, meskipun dia tidak makan, tidak minum, siapa yang memberi pahala kepada dia? Tidak ada. Nah, kalau dia dalam keadaan puasa kemudian murtad, na'udzubillah, langsung batal karena dia bukan Islam. Wa tayammumuhu, begitu pula tayamumnya. Wa nikahuhu, dan nikahnya, na'udzubillah min dzalik, qabla dukhul, nikah yang sebelum berhubungan suami istri. Nah, maaf, contohnya misalnya si suami setelah akad nikah dengan wali daripada perempuan, kemudian sebelum dia menyerahkan mahar atau berhubungan dengan istrinya, dia murtad. Misalnya mengaku bahwa dia ini Islamnya hanya untuk diperbolehkan menikah dengan perempuan tadi. Nah, sebelum berhubungan dia murtad lagi, keluar Islam. Otomatis nikahnya adalah langsung batal. Kenapa? Karena sahnya nikah itu kalau laki-laki dan perempuannya sekufu, sepadan.
Kalau Islam ya dengan agama Islam. Tidak boleh orang Islam nikah dengan orang Kristen, tidak kufu, tidak sama agamanya, ini hukumnya batal dan jadinya zina. Kalau orang kafir ya dengan orang kafir sendiri, Islam dengan Islam, itu sepadannya atau kufunya. Kalau dia tiba-tiba murtad sebelum berhubungan suami istri, otomatis langsung batal nikahnya. Wa kadza ba'dahu in lam ya'ud ilal Islam fil iddah. Nah, yang kedua begitu pula menjadi langsung batal atau fasakh atau cerai kalau orang yang sudah berhubungan suami istri sudah lama menikah misalnya menjadi murtad. Na'udzubillah min dzalik. Misalnya si laki-lakinya murtad, maka ketika waktu murtad ini pernikahannya diwakaf atau diberhentikan, dihentikan sementara. Ya, tidak boleh si suami berhubungan dengan istri atau sebaliknya. Nah, menunggu masa iddah. Masa iddah kalau perempuan yang bisa haid itu adalah 3 kali masa suci. Nah, selama masa iddah ini selama 3 kali masa suci ditunggu. Orang yang murtad tadi suaminya masuk Islam lagi apa tidak? Kalau dia masuk Islam lagi, maka status pernikahannya tidak cerai, tidak batal, meneruskan. Cuma ada akad baru nanti. Tajaddud. Ya. Tapi kalau setelah masa iddah selesai dia tidak masuk Islam, otomatis langsung terpisahkan. Nah, itu dalam hukum Islam. Karena tidak kufu lagi, tidak sepadan antara orang kafir dan orang Islam. Kalau dia tidak dipisahkan kemudian berhubungan, maka menjadi zina. Na'udzubillah min dzalik. Itu kalau dia sudah lama dalam agama Islam. Wala yasihu aqdu nikahi, dan juga tidak sah kalau dia mengakadkan nikah. Kalau dia punya anak perempuan masuk Islam, mu'alaf misalnya, menikah dengan laki-laki juga muslim, tapi walinya ini adalah masih kafir, masih misalnya Kristen, maka tidak sah bapaknya yang sebagai wali ini mengakadkan nikah. Karena wali nikah itu juga harus sama-sama muslim. Maka kalau orang tuanya atau walinya orang kafir atau murtad, na'udzubillah min dzalik, ini otomatis tidak sah untuk menikahkan. Siapa yang menikahkan ketika walinya masih ada tapi tidak sah untuk menikahkan, beralih kepada wali hakim. Jadi kalau wali hakim ini ketika walinya masih ada tapi tidak bisa menjadi wali nikah karena murtad tadi atau karena buta, tidak melihat dan sebagainya, ini langsung ke wali hakim. Tapi kalau walinya memang tidak ada, meninggal, maka kepada wali yang lebih jauh, kepada keluarga daripada bapaknya ini. Nah, kalau dia tidak mengaku kalau sudah murtad misalnya, kemudian mengakad nikahkan anaknya, maka ini juga tidak sah secara hukum. Nah, kalau tidak tahu kemudian beberapa waktu dia mengaku, harus diulang lagi pernikahannya. Dan hukum hubungan suami istri tadi yang ketika orang tuanya mengakatkan dengan keadaan murtad, ini menjadi syubhat, tidak dikatakan halal, juga tidak dikatakan haram. Nah, itu namanya syubhat. Kemudian wa tahrumu dzabihatuhu. Kalau orang sudah murtad ini dia menyembelih hewan, hukum sembelihannya ini menjadi haram, tidak halal. Karena syarat dalam menyembelih hewan itu orangnya harus Islam, muslim. Ya. Wala yarithu wala yurasu. Orang yang murtad ini
tidak bisa mewariskan hartanya kepada keturunannya, ahli warisnya, dan tidak bisa menerima hak waris daripada orang-orang yang menjadi keluarga yang memberikan hak waris. Nah, kalau sudah murtad, ini berarti bukan Islam. Dalam hukum Islam itu, orang Islam mewarisi kepada sesama muslim dan mendapatkan hak waris dari orang Islam. Kalau orang kafir tidak bisa, terhalang daripada hak waris orang Islam. Karena hukum waris ini hanya ada di dalam Islam, dalam Al-Quran. Sedangkan orang kafir tidak punya dasar hukum untuk hak waris, sehingga tidak bisa dia mendapatkan hak waris atau mewariskan hartanya. Berbeda dengan hukum jual beli dan sebagainya, hibah. Kalau dengan hibah bisa, misalnya dia sebelum meninggal menghibahkan hartanya, karena dia sebagai orang tua meskipun murtad, dia cinta dengan anaknya, dihibahkan hartanya untuk anaknya. Ini masih sah, karena tidak ada aturan hibah itu harus muslim memberikan kepada sesama muslim. Tidak harus. Boleh orang kafir memberi kepada orang Islam, Islam memberi kepada orang kafir. Misalnya memberikan angpau ketika hari raya, boleh orang kafir kasih uang kepada umat Islam. Yang tidak boleh itu dengan cara hak waris. Karena hak waris ini khusus untuk dalam syariat Islam. Kemudian wala yusalla alaih, kalau orang itu murtad, na'udzubillah, mati dalam keadaan murtad, dia tidak boleh disolati. Karena sholat itu adalah mendoakan orang yang meninggal dunia untuk diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang kafir, orang murtad ini di nas, sudah ada nasnya, mereka masuk neraka. Kalau orang yang sudah dipastikan masuk neraka karena mati kafir, mati murtad, kemudian kita meminta kepada Allah untuk dia dimaafkan, ini haram hukumnya. Karena melanggar ketentuan Allah. Allah sudah menentukan dia masuk neraka, kita menolak, kita protes. Ingin dia diampuni dosanya, nggak bisa. Itu sudah kehendak Allah. Malah kita haram kalau memintakan ampunan dosa orang-orang yang mati kafir, mati murtad. Sehingga tidak boleh disolati kalau orang itu murtad matinya. Kalau sudah tidak disolati, wala yughsalu, tidak perlu dimandikan, karena dia bukan orang Islam. Bahkan keadaannya ini lebih buruk daripada orang kafir. Kalau orang kafir itu masih matinya dikafani, kemudian dikubur. Tapi kalau orang murtad ini lebih buruk, dia tidak boleh dikafani, bahkan kalau maupun tidak dikubur tidak apa-apa. Wala yughsal wala yukaffan, dan tidak dikafani, wala yudfan, dan tidak dikubur. Jadi kalau orang murtad itu mau dibuang di laut, silahkan. Orang murtad mati misalnya dibuang di tengah hutan, silahkan, tidak ada dosa. Karena dia sudah sangat buruk keadaannya, lebih daripada orang kafir. Tadi itu, orang kafir memang tidak mengenal Allah, tidak tahu dengan Islam. Tapi orang murtad itu sudah kenal Allah dulunya, sudah tahu, tapi dia keluar daripada itu semua. Ini menunjukkan lebih buruk daripada orang kafir. Wa maluhu fai'un, dan bagaimana status harta ketika dia meninggal? Hukumnya menjadi harta fai'. Apa harta fai' ini? Harta orang-orang murtad yang mati itu dikuasai oleh negara, digunakan untuk kemaslahatan orang-orang Islam. Yusrafu ba'da wafatihi limaslahil muslimin kal qada'il hakimin fil bilad wa kal ulama bi ulumi syar'i. Dijadikan hartanya tadi untuk kemaslahatan orang Islam, bisa dengan tujuan untuk dakwah, diberikan
Al-Quran disebarkan di masjid-masjid, atau dengan membangun pesantren, madrasah dan sebagainya, karena itu adalah untuk kepentingan orang Islam. Tidak bisa diwariskan dan juga tidak bisa dimiliki perorangan. Jadi orang yang murtad itu hartanya sudah diambil alih oleh negara untuk dijadikan maslahat bagi orang-orang Islam. Oleh karena itu berbahaya murtad ini. Jangan sampai kita, na'udzubillah, atau orang-orang yang kita kenal menjadi murtad. Nah, orang yang biasanya murtad ini karena pertama ilmu agamanya minim. Yang kedua karena pergaulan. Dia bergaul bukan dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua karena cinta dunia. Yang ketiga karena cinta dunia, entah karena ingin kaya, karena ingin populer, karena ingin jabatan dan sebagainya, dia berani untuk menjual agamanya. Dan kadang-kadang mereka tidak terang-terangan murtadnya, mengatasnamakan Islam. Tapi kalau kita melihat dalamnya, akidahnya, perbuatannya, ucapannya, semuanya sudah mengarah kepada kemurtatan. A'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu kita harus berhati-hati membekali diri dan generasi berikutnya ini dengan ilmu agama yang benar, dengan kekuatan akidahnya untuk membentengi daripada kemurtatan. Setelah itu harus mereka ini didekatkan dengan orang-orang yang soleh. Jangan mereka sampai liar, lepas. Akhirnya terpengaruh dengan pergaulan-pergaulan yang mengarah kepada kemurtatan. Dan yang ketiga harus dipesankan untuk tidak menjual agama karena urusan dunia. Karena ingin kaya, berapa banyak orang yang ingin kaya, dia akhirnya menjadi orang murtad dengan bayaran yang besar, mendapatkan rumah, kendaraan dan sebagainya. Dan kalau kita lihat memang seperti itu. Kristenisasi ini di daerah-daerah minoritas yang miskin itu semuanya karena kebutuhan ekonomi atau karena ingin populer. Dia kalau mau jadi seorang entertainer dan sebagainya bisa jadi seperti itu kalau dengan syarat murtad, sehingga punya sensasi. Dia menjadi orang yang viral dengan itu. Nah, tujuannya adalah dunia. Oleh karena itu, semoga kita semua diberikan hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu mendapatkan jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.